ilmi qiyamu 'alal ardi bubur bil bina'i kuhuli ahdar wa laysa fihi dalalun wala darar nudi ilaikum aska tahiyyatina wa ala ikhtiramina bi asma' ma'al hubbi wal ijlal bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi istawa 'alal arsh wa syakhara al-qamara wa syams dzi quwwatin indal jil arsh rabbul arsh rabbus syams rabbun nas summa salatu ala asrafin nas wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Faisal Muhammad Erwinuddin LCMA dan beserta istri tercinta beliau Umi Hajah Tutila SPD dan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustaz Qamaruddin SPD MPD dan para jajaran majelis guru yang mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengulangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan wali santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi dan santri baru Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah kalian, niscaya Allah akan menambah nikmatmu, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Allah juga memberi nikmat kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam kita sanjungkan dan curahkan kepada baginda alam kita, putra padang pasir yang tidak pernah kikir dan tak bosan-bosan dalam selalu berzikir, yang mana namanya selalu disandingkan oleh asma penciptanya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan beliau adalah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti saat ini yang banyaknya ilmu pengetahuan. Minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Najmi Ilman dari kelas 92. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang tidak memiliki makna dan arti, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berbahasa Indonesia yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua yang ada di sini. Judulnya Jihad Kita dalam Menentukan Masa Depan Palestina. Hari demi hari, detik pun demi detik, orang Palestina kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya, dan gencatan senjata dibungkam para jurnalis din Acam, dan telah tampak siapa yang tangannya terdapat cucuran darah. Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana terdapat Masjidil Aqsa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj ke Sidratul Muntaha, yang mana sejak ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kiblat pertama kaum muslimin, yaitu di Baitul Maqdis, tempatnya di Palestina. Dan dulu di Palestina hidup ketiga agama samawi yang hidupnya rukun dan damai. Dan apakah keadaan itu masih berkelanjutan hingga sekarang? Namun masih menjadi titik pertanyaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak
Perang Dunia Pertama, di saat tanah Kanan mandat Britania, orang-orang Yahudi datang ingin mengungsi dari kekejaman Nazi, dan dari kekejaman itulah munculnya ideologi Zionisme, yang mana orang-orang Yahudi ingin menghancurkan bangsa Palestina, dan mana orang-orang Yahudi ingin mengusir penduduk pribumi bangsa Palestina, yang mana bahkan orang-orang yang tidak bersalah di sana mereka dibunuh oleh para Zionis Israel. Nauzubillahi min zalik. Dan di manakah ilmu pengetahuan, di manakah umat Islam berada, dan di manakah kemanusiaan ditegakkan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Apabila tidak bisa, maka dengan lisan. Dan apabila juga tidak bisa, maka dengan perasaan. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu, saya berdirinya saya di sini ingin mengajak kalian semua yang ada di sini untuk bisa membantu Palestina, baik secara amaterial maupun immaterial, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala kita di sana nanti untuk menuju surga. Karena jalan menuju surga itu ada 4. Yang pertama dengan tenaga, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan ilmu, yang keempat dengan 3 kombinasinya. Apabila kita tidak bisa dengan tenaga dan ilmu, maka kita menggunakan dengan harta. Karena sebaik-baiknya Allah mengasih rezeki kepada kita, karena sebaik-baiknya Allah mengasih rezeki kepada kita, itu disitulah ada rezeki orang lain. Cukup sekian, sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Saya Najmi Ilman dari kelas 92 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.